Halo semuanya, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan Google Slide sebagai media pembelajaran. Pertama, saya membuka aplikasi Google Slide melalui akun Google. Di dalam Google Slide, saya menyiapkan slide materi yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, lalu setelah kita memasuki akun Google Slide, kita akan memilih tulisan slides. Nah, lalu kita klik Blank Presentation. Selanjutnya, kita klik File, lalu Import Slide. Ini saya sudah menyiapkan warna-warna ilustrasi tentang sampah plastik. Lalu kita klik Insert. Select all slide. Import slide. Tunggu beberapa saat dan muncul, ini dia. Terdapat judul materi, poin-poin penting, serta gambar-gambar pendukung agar siswa lebih mudah memahami materi. Nah, di sini kita bisa mengedit, mengukur, dan menyesuaikan gambar-gambar yang kita inginkan. Setelah itu, saya menggunakan fitur Present untuk menampilkan slide pada saat proses pembelajaran. Nah, di sini kita klik Slideshow, lalu pilih Start from Beginning. Nah, tampilan layar akan muncul seperti ini. Tinggal kita klik. Nah, jadi dengan Google Slide, materi dapat disampaikan secara lebih jelas, menarik, dan struktur. Setelah mengetahui cara penggunaan Google Slide, berikut ini adalah penerapan Google Slide dalam proses pembelajaran. Selamat menyaksikan! Kenalkan, nama saya Rizky Retno-Anggraini, saya dari Universitas Quality semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampah plastik, masalah dan solusi untuk lingkungan menggunakan media pembelajaran Google Slide. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, banyak sekali kita temukan sampah plastik di lingkungan kita. Apakah kalian tahu apa itu sampah plastik? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari apa itu sampah plastik. Sampah plastik adalah limbah dari produk berbahan dasar plastik yang tidak terurai secara alami. Contohnya botol plastik, kantong plastik, dan sedotan plastik. Untuk selanjutnya, karakteristik sampah plastik. Karakteristik sampah plastik berarti ciri-ciri sampah plastik, yaitu ringan dan mudah terbawa angin dan air, tidak mudah terurai hingga ratusan hingga ribuan tahun. Nah, jika kita membuang sampah pada tahun ini, maka 1000 tahun yang akan datang, sampah-sampah tersebut tidak akan terurai dan tidak bisa kita daur ulang untuk digunakan untuk masa selanjutnya. Sumber sampah plastik, produk sekali pakai, botol, kantong, kemasan, bahan makanan, aktivitas industri dan rumah tangga, limbah plastik yang berakhir di lingkungan karena pengelolaan yang buruk. Dampak sampah plastik. Sampah plastik mencemari tanah, sungai, dan laut serta merusak ekosistem. Hewan sering memakan atau terjebak dalam plastik yang bisa mematikan. Jadi, dampak dari sampah plastik ini sangat berpengaruh oleh lingkungan. Bukan hanya manusia yang terkena dampak sampah botol plastik tadi, tetapi hewan-hewan yang memakan sampah botol plastik juga ikut terkena pencemaran dari sampah plastik tersebut. Jadi,
Kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, kan sampah plastik tadi tidak bisa terurai. Lalu kita melihat di sungai atau di laut, di dalamnya terdapat sampah-sampah atau tumpukan-tumpukan plastik. Lalu ikan-ikan yang tidak tahu apa itu pencemaran tersebut akan mengkonsumsi, dan kita akan mengkonsumsi lagi. Jadi dampak kita membuang sampah di laut tadi adalah dapat merusak kesehatan tubuh, karena ikan-ikan yang di dalam laut tadi ikut mengkonsumsi sampah-sampah plastik tadi, dan kita sebagai manusia juga ikut mengkonsumsi ikan yang di dalam tubuhnya terdapat kuman-kuman dari bakteri sampah plastik tadi, sehingga terjadi rantai makanan yang bisa dapat menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Nah, banyak sekali kita lihat, bisa dari narasumber nelayan atau yang lainnya, plastik di laut menyebabkan kematian banyak hewan laut. Mikroplastik juga masuk ke rantai makanan, mengancam kesehatan manusia dan hewan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini masih tersangkut paut dengan rantai makanan. Kalau kita membuang sampah limbah atau sampah botol plastik ke laut, kan itu tidak dapat terurai. Maka ikan-ikan tersebut pun akan memakan dan mengonsumsi bakteri yang terdapat pada sampah-sampah plastik tersebut. Lalu kita sebagai manusianya kan kita juga mengonsumsi ikan-ikan yang ada di laut. Jadi kalau kita memakan ikan yang mengkonsumsi plastik-plastik tersebut, maka kita juga akan ikut terkena atau tercemar dampak dari mikroplastik tersebut. Nah, selanjutnya ada mikroplastik dan dampaknya. Mikroplastik adalah potongan kecil plastik yang tidak terurai. Mikroplastik ditemukan di tubuh hewan laut dan bisa masuk ke rantai makanan manusia. Jadi mikroplastik adalah potongan-potongan kecil plastik yang tidak dapat terurai. Seperti yang saya jelaskan di slide yang pertama, bahwa sampah atau botol plastik tidak bisa didaur ulang bahkan 1000 tahun lamanya. Tetapi kalau misalnya dia menjadi potongan kecil pun, dia tidak akan bisa tetap terurai, tetap seperti bentuk sebagaimana wujud asli dari plastik tersebut. Lalu mikroplastik ini dimakan oleh hewan. Nah, dimakan oleh hewan dan bisa masuk ke dalam rantai makanan manusia, karena kita juga mengkonsumsi apa yang dikonsumsi oleh ikan tersebut. Selanjutnya, pengelolaan yang buruk. Pengelolaan yang buruk akibatnya kurang fasilitas daur ulang dan pengelolaan sampah yang buruk memperburuk krisis plastik. Banyak plastik yang berakhir di tempat pembuangan atau lingkungan. Jadi ini adalah kurangnya kesadaran manusia terhadap pembuangan limbah-limbah plastik. Karena banyak sekali kita temui di sekitar lingkungan kita tumpukan-tumpukan sampah yang tidak didaur ulang, manusia-manusia yang tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jadi sampah-sampah tersebut menumpuk dan terurai begitu saja. Nah, oke, selanjutnya solusi untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, sekarang kita sudah mengenal dengan istilah tote bag, yaitu tas dari bentuk kain. Ini bisa kita bawa belanja kemana-mana. Contohnya sekarang bisa tersedia di Alfamart atau Indomaret, banyak menyediakan atau memberi tawaran untuk menggunakan tote bag tersebut. Selanjutnya, pilih produk dengan kemasan ramah lingkungan. Ya, jadi kita kalau belanja, kita harus pandai memilih. Jangan semua yang kita gunakan itu terbuat dari botol-botol plastik. Selanjutnya, gunakan barang yang dapat didaur ulang. Nah, ini sangat penting, gara-gara nggak semua manusia bisa pandai mengatur daur ulang barang-barangnya. Akibatnya barang yang sekali pakai langsung dibuang begitu saja. Ini dapat menimbulkan tumpukan sampah yang berlebihan. Selanjutnya, dukung program daur ulang. Dukungan program daur ulang. Jadi kalau misalnya ada kampanye atau ada duta kebersihan untuk menyelenggarakan program daur ulang, maka kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, inovasi alternatif plastik. Bioplastik dan bahan alternatif ramah lingkungan dapat menggantikan plastik konvensional.
Produk ini terbuat dari bahan organik yang dapat terurai lebih cepat. Bioplastik adalah bahan yang terbuat dari pati jagung, tebu, dan singkong. Jadi banyak sekarang ilmuwan-ilmuwan sudah menemukan bagaimana cara memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan tersebut menjadi kantong plastik. Jadi kalau misalnya kita menggunakan plastik yang terbuat dari singkong, jadi barang-barang yang terbuat dari bati jagung, singkong, dan tebu dapat terurai, bukan seperti sampah-sampah plastik lainnya. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dan aksi. Mengatasi masalah sampah plastik memerlukan aksi kolektif, kurangi penggunaan plastik, dukung daur ulang, dan dorong inovasi. Setiap tindakan kecil membuat perbedaan besar. Nah, jadi kita sebagai manusia harus memiliki rasa terhadap lingkungan sekitar, rajin membuang sampah, dan ikut daur ulang sampah yang tidak bisa terurai. Jadi saya model pembelajaran Google Slide. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya